Halo Sobat Netizen, pencairan Bansos PKH dan BPNT sudah di depan mata. Dan nantinya seperti biasa untuk pencairannya melalui media Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS yang Anda pegang sendiri. Tapi tahu tidak, apabila tidak menjaga Kartu KKS dengan baik bisa berakibat fatal. Seperti Bansos yang tidak bisa masuk atau tidak bisa tersalurkan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimanakah seharusnya menggunakan kartu KKS dengan baik dan benar agar bansosnya tidak terblokir atau dihentikan. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak informasi berikut ini sampai tuntas. Seperti biasa, mohon informasinya jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memulai informasi kita kali ini, saya mau menginformasikan kepada Anda semua bahwasanya pada channel YouTube Hariska Vlog itu ada 3 playlist atau 3 topik informasi. Yang pertama yakni playlist info bansos atau informasi seputar bantuan sosial seperti ini. Yang kedua yakni playlist terkait daily vlog atau mungkin saja kegiatan saya sehari-hari bersama keluarga yang saya rangkum pada playlist yang bernama playlist daily vlog. Berikutnya juga ada playlist terkait kegiatan wisata atau informasi seputar wisata yang saya rangkum pada playlist berjudul travel vlog. Jadi saya memang tidak membuat banyak channel YouTube agar nanti tidak bingung dan Anda cukup untuk mensubscribe satu channel saja, yakni channel YouTube Hariska Vlog. Maka dari itu dukungan Anda semua sangat berarti bagi pengembangan channel ini ke depannya agar saya bisa semangat untuk memberikan informasi kepada Anda semua seputar info bansos, travel vlog, daily vlog, dan lain sebagainya. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi Sobat Netizen semuanya, seperti yang tadi saya sebutkan pada awal video bahwasannya untuk penyaluran bansos baik bansos PKH, program keluarga harapan, ataupun bansos BPNT, bantuan pangan non tunai program sembako sudah di depan mata. Alias pada bulan Oktober ini itu merupakan jadwal untuk penyaluran bansos PKH tahap keempat tahun 2021 atau penyaluran bansos BPNT untuk kuota bulan Oktober. Jadi nanti apabila benar cair, maka untuk penerima bansos PKH nanti akan menerima bansos berupa uang tunai yang langsung masuk ke rekening KKS. Berikutnya untuk penerima BPNT akan menerima sembako dengan total bansos sejumlah Rp200.000 yang dirupakan dalam bentuk sembako. Selanjutnya untuk mencairkan bansos ini, KPM atau Keluarga Penerima Manfaat cukup menggunakan media yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS. Bagi Anda KPM penerima PKH, Anda bisa mengambil bansos secara mandiri, bisa melalui ATM terdekat di rumah Anda atau pada agen bank yang sudah ditunjuk. Berikutnya untuk penyaluran bansos BPNT atau bantuan pangan non tunai, Anda juga bisa mengambil pada agen bank terdekat dari rumah Anda masing-masing. Sebelumnya pernah ada informasi dari Kemensos bahwasanya untuk penyaluran BPNT itu tanpa menggunakan kartu KKS. Informasinya bisa Anda simak pada video saya berikut ini di atas, atau Anda bisa klik link pada deskripsi. Di sana menjelaskan bahwasanya ada beberapa daerah jadi tidak semua daerah bahwasanya sedang dilakukan proses uji coba, yakni penyaluran bansos BPNT tanpa menggunakan kartu KKS. Tapi itu masih tahap uji coba. Jadi bagi Anda jangan khawatir kalau tidak ada informasi terupdate terkait penyaluran bansos BPNT di daerah Anda, maka penyaluran BPNT masih sama seperti sebelumnya, yakni menggunakan kartu KKS yang digesek pada agen bank di daerah Anda masing-masing. Berikutnya, karena kartu KKS itu sangatlah penting, karena pada kartu KKS ini yakni media untuk pengambilan bansos. Jadi sangat perlu untuk menjaga kartu KKS dengan baik dan benar.
Jangan sampai kartu KKS-nya dipinjamkan kepada orang lain, bahkan jangan sampai ya kartu KKS-nya itu digadaikan. Namun pada kenyataan di lapangan juga ada ya ditemui kasus bahwasanya di sana ada penyalahgunaan dari kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Nah, tahu tidak bahwasanya penyalahgunaan kartu KKS ini bisa berdampak pada penghentian bantuan sosial atau bahkan nanti bansosnya bisa saja ditangguhkan. Nah, di sini saya sudah merangkum ada beberapa penyalahgunaan kartu KKS yang perlu Anda hindari. Yang pertama, KKS tidak dipegang sendiri oleh pemilik kartu. Jadi sering ditemui di lapangan bahwasanya kartu KKS-nya itu tidak dipegang sendiri oleh penerima manfaat. Akibatnya saat proses penyaluran bansos atau saat bansos itu cair, kadang si penerima manfaat ini tidak mengetahui bahwasanya bansosnya sudah cair. Nah, di sini saya menyarankan silakan KKS-nya Anda pegang sendiri. Jangan sampai diserahkan kepada orang lain, bahkan pendamping sekalipun. Karena kita tidak tahu ya, bansos PKH itu kadang tiba-tiba cair gitu ya. Kadang cair kapan gitu kita tidak tahu. Makanya silakan Anda jaga baik-baik. Juga ada pesan bagi Anda pemegang kartu BPNT murni ya. Karena mengaca pada pengalaman sebelumnya, itu ternyata ada penggenapan jumlah penerima bansos PKH yang penggenapannya diambil dari KPM BPNT murni. Jadi tiba-tiba saja ya, beberapa KPM BPNT murni ini ada saldo uang yang masuk ke kartu KKS-nya. Karena mereka tercatat sebagai validasi penggenapan penerima bansos PKH. Berikutnya penyalahgunaan yang kedua yang perlu dihindari yakni kartu KKS jangan sampai digadaikan. Kartu KKS yang digadaikan ini juga termasuk salah satu pelanggaran yang cukup serius ya. Karena memang kartu KKS ini fungsinya sebagai penyalur bansos. Tapi tidak sedikit juga ada kasus yang ditemui di lapangan ya, bahwasanya kartunya ternyata itu digadaikan dengan sejumlah uang tertentu. Nah, di sini perlu diperhatikan, bansos itu kadang ya tidak cair secara rutin. Seperti kemarin pada tahap kedua dan 3 itu ada beberapa nama penerima PKH yang ternyata namanya tidak bisa cair karena datanya itu masih pada proses pemadanan data. Misal Anda gadaikan kartu dan nama Anda masuk ke dalam data pemadanan, maka bansosnya akan tidak bisa cair alias tidak ada uang yang masuk. Berikutnya, penggadaian kartu itu juga berpengaruh pada kegiatan proses transaksi pada kartu KKS Anda. Ketika kartu Anda itu digadaikan, maka kan kartu KKS itu bisa dikatakan dorman ya atau pasif, dan itu bisa berakibat terblokirnya bansos pada kartu KKS Anda. Jadi jangan sampai ya kartu KKS-nya itu digadaikan karena itu termasuk pelanggaran yang cukup serius. Penyalahgunaan yang ketiga yang juga sangat sering dilakukan oleh KPM yakni menulis PIN pada kartu KKS. Terkadang menulis PIN pada kartu KKS itu bertujuan baik ya, yakni bertujuan agar tidak lupa saat proses penggesekan bansos atau pengambilan bansos. Tapi tahu tidak, kalau kita menulis PIN pada kartu KKS dan ketika kartu itu ya tiba-tiba hilang atau jatuh gitu dan ditemukan oleh orang lain, maka orang yang menemukan kartu Anda itu bisa berpotensi untuk menyalahgunakan kartu yang mereka temukan. Jadi saran saya jangan sampai menulis PIN pada kartu KKS, silakan PIN-nya Anda tulis pada tempat yang lain ya, bisa disimpan pada dompet atau di rumah. Yang jelas PIN-nya silakan diingat-ingat dengan baik ya. Jangan sampai diberitahukan kepada siapapun ya, bahkan pendamping sekalipun jangan diberitahukan. Itu merupakan kartu Anda dan Anda berhak untuk merahasiakan PIN itu dari orang lain. Penyalahgunaan keempat atau yang terakhir yang sering terjadi juga yakni kartu KKS ditahan oleh oknum. Tidak sedikit juga KPM yang menulis komentar pada video saya bahwasanya dia menyampaikan kartu keluarga sejahteranya atau kartu KKS-nya itu dibawa oleh oknum. Entah itu dari oknum agen atau mungkin dari pendamping atau mungkin dari desa atau kelurahan dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Dia hanya menyebutkan oknum gitu. Nah, apabila kartu ini ditahan oleh oknum itu merupakan pelanggaran juga ya, karena tidak dipegang sendiri oleh penerima manfaat. Apabila hal tersebut terjadi atau mengalami Anda atau Anda mengalami sendiri kartunya ditahan oleh
seseorang dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Dan tidak hanya kartu Anda saja yang ditahan, itu bisa mungkin satu kampung atau mungkin satu kelompok gitu ya. Silakan Anda laporkan ke kantor kepolisian terdekat di rumah Anda. Karena itu merupakan pelanggaran juga ya. Jadi kartu itu sebenarnya tidak boleh untuk dikumpulkan dalam waktu jangka yang lama oleh seseorang, itu nggak boleh. Anda itu berhak menjaga kartu Anda, karena kita tidak tahu juga tiba-tiba ada bansos yang masuk atau mungkin ada tambahan bansos yang diberikan, kita kan nggak tahu. Jadi agar mengatasi hal tersebut, agar bansos Anda juga aman, jangan sampai mau ya apabila ada yang mengatasnamakan siapa gitu ya, tiba-tiba ingin mengumpulkan kartu Anda, jangan sampai mau, karena itu adalah kartu Anda dan itu adalah hak milik Anda sendiri. Nah, jadi Sobat Netizen semuanya, tadi itu sekilas terkait kartu keluarga sejahtera, karena kartu ini sangatlah penting ya untuk pengambilan bansos, baik bansos PKH ataupun bansos BPNT. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila memperoleh informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk ditinggalkan jejak juga. Dengan cara apa? Dengan cara diklik jempolnya, subscribe bagi yang belum, dan juga silakan di-share video ini di media sosial Anda semua. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.